Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Pagi-pagi benar, murid-murid Yesus ke kubur Yesus. Kita juga pagi-pagi benar, walaupun masih ngantuk, tetap harus ke gereja untuk menjadi saksi Kristus. Sebelum Romo melanjutkan renungan ini, ada sebuah kisah menarik dari persahabatan 3 pohon, di mana mereka bertumbuh bersama dari benih, kemudian mereka menjalani hari-hari bersama, merasakan teriknya matahari, dinginnya hujan bersama-sama, dan banyak cerita bersama yang membuat persahabatan mereka semakin akrab. Setelah menjalani hidup di dunia, rupanya mereka pun kembali reuni di dalam kerajaan surga. Masing-masing mereka akhirnya bercerita saat-saat di mana mereka harus ditebang dan dipergunakan oleh manusia. Pohon yang pertama bercerita ketika ia dipotong, kemudian bagian-bagian terbaiknya digunakan, sisa bagian yang kurang baik dalam gelondongan yang tidak banyak itu kemudian dipahat bagian tengahnya dan digunakan untuk memberi pakan ternak. Awalnya ia sedih karena ia sudah bertumbuh menjadi pohon yang baik, tetapi sebagian besar dirinya hanya digunakan sebagai tempat pakan ternak. Tapi suatu ketika di malam yang dingin, ada beberapa orang yang mengambilnya, menutupnya dengan kain lampin, dan kemudian membaringkan seorang anak manusia. Siapa dia? Yesus. Seketika itu juga ia bersukacita bersama para gembala dan para ternak yang hadir. Dan bahkan 3 raja dari timur mengunjunginya. Kemudian pohon kedua menimpali. Iya benar, saya masih ingat itu. Ketika saya ditebang, bagian-bagian pohon dirinya dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, ada yang menjadi balok, ada yang menjadi papan. Dan kemudian saya ditempatkan di sebuah pengrajin dan ia membentuk saya menjadi kotak. Entah apa tujuannya. Tapi suatu kali kotakku digunakan untuk menyimpan emas, mur, dan kemenyan. Dan saat itu kita berjumpa. Pada peristiwa apa? 3 raja mengunjungi Yesus. Pohon yang ketiga bercerita, saya juga punya cerita ketika saya dipotong, kemudian bersama balok-balok pohon yang lain ditaruh di dalam gudang yang gelap. Saya membayangkan, wah pasti saya akan menjadi perabotan rumah yang terbaik. Saya pasti menjadi bagian dari sejarah di mana saya menjadi ukiran yang akan dikenang orang. Tetapi impian-impian itu tak kunjung datang. Lama-lama dia pun bosan. Dia merintih dan juga mengadu, Tuhan, apakah aku tidak ada gunanya? Kenapa aku harus ada di dalam tempat yang gelap ini berlama-lama? Lalu suatu ketika ia diambil dari tumpukan, menyeretnya dalam sebuah
potongan besar gelondongan pohon. Dia sudah merasa sukacita. Wah, inilah saatnya. Inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan kualitas kayu terbaik di dunia. Alih-alih dibawa kepada pengrajin, ia diletakkan di tengah lapangan. Ia menanti untuk dijadikan sesuatu yang indah. Tetapi di atasnya justru dibaringkan seorang manusia. Ia harus diseret dan dibawa ke puncak bukit Golgota. Dan di sanalah seorang manusia dipaku pada kayu gelondongan itu. Dan yang disalib itu adalah Yesus. Sehingga ketika mereka reuni kembali di surga, mereka kemudian sangat bersukacita karena mengambil bagian dalam sejarah keselamatan dan menjadi bagian dari hidup Yesus. Yesus sendiri menyapa mereka dan mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah persahabatan 3 pohon ini, kita dapat merenungkan ketika masih kecil, kita punya impian yang besar, hebat. Namun dalam perjalanan waktu, impian itu mulai dikaburkan, mulai dibengkokkan. Akhirnya impian-impian itu menjadi sesuatu yang akhirnya terkubur. Dan juga akhirnya kita menerima kehidupan sebagaimana adanya. Ada yang mensyukurinya, ada yang pasrah saja, tetapi juga ada yang sangat berantusias. Setiap kita pasti punya nilai, setiap kita pasti berharga. Ada banyak orang yang mematok dirinya terlalu tinggi, maka ketika kenyataan terjadi dan ia mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ia akan merasa kecewa. Kita mesti belajar dari ketiga pohon ini. Mereka pun sama-sama memiliki harapan-harapan yang besar. Tetapi ketika mereka dibutuhkan pada saatnya, mereka menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita pun demikian sebagai umat beriman, sebagai orang tua mesti menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk mendampingi, mendidik anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak terlepas dari perhatian cinta kita. Jangan sampai anak-anak merasa tidak dikasihi, atau jangan sampai anak-anak lebih menyukai untuk bersama teman-teman daripada orang tuanya. Atau jangan sampai anak-anak lebih banyak mengenal dunia dari internet daripada orang tuanya. Maka dampingilah anak-anakmu dengan sepenuh hati, agar ia sungguh-sungguh mengasihimu, bukan mengasihi gadgetnya, HP-nya, PT-mu, tetapi pribadimu. Kasihilah pasanganmu masing-masing. Kemarin di bawah Romo bilang, bedanya seorang yang sebelum menikah dan sesudah menikah itu apa? Kalau sebelum menikah, mereka bisa memilih siapa yang akan dicintai. Tetapi kalau sudah menikah, cintailah yang sudah engkau pilih. Jangan terbalik. Ketika sebelum menikah mencintai yang dipilih, ketika sebelum menikah mencintai yang dipilih, setelah menikah memilih yang lain lagi untuk dicintai. Jangan ya. Maka dari itu tunjukkanlah sikap setia dan rendah hati kepada pasanganmu. Anak-anak juga demikian, mesti mau dengarkan apa yang orang tua katakan. Jangan tele,
jangan melawan. Apa yang orang tua katakan itu untuk kebaikanmu. Banyak anak-anak zaman sekarang itu gampang untuk melawan orang tua, karena orang tua juga kadang tidak memberikan sikap yang tegas, lebih banyak membiarkan. Dari hal-hal yang kecil, maka kemudian nanti mereka makin besar, bikin orang tua pusing. Siapa yang salah? Romonya. Oh bukan, orang tua ya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Magdalena dan para murid menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita pun diundang dan diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus sebagaimana porsi kita. Kalau kita belajar dari persahabatan 3 pohon itu, ada yang dengan sukacita menjadi palungan tempat makan hewan, ada yang menjadi peti, ada yang menjadi kayu salib. Dalam hidup kita pun beragam. Kita boleh mendambakan hidup seperti orang lain, tapi ingat, Tuhan memberikan porsi hidup sebagaimana yang ada pada diri kita. Jangan selalu mematok hidupmu seperti hidup orang lain, karena engkau akan menderita. Sama-sama kerja, lalu kemudian melihat tetangga, kok dia punya lebih banyak ya. Menderita toh? Jemur jagung, tetangga cepat kering, kita punya lama kering, lalu menjadi iri hati, menderita toh? Tetangga bisa beli HP baru, motor baru, mungkin rumah baru. Lalu kita pengen punya motor baru, tapi harus makan garam saja, menderita. Maka jangan pernah menyandingkan hidupmu dengan orang lain. Syukurilah berkat yang engkau terima dari Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang menguji dengan berkat yang sedikit, tetapi Ia sedang mengumpulkan berkat yang banyak bagi kita yang setia. Amin. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan, marilah menjadi saksi-saksi yang setia, saksi-saksi yang membawa pengharapan, saksi-saksi yang membawa damai dan sukacita di tengah masyarakat. Semoga Kristus Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita membarui iman dan